Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fadilah, BP 2201041014, kelas 1AD3EC. Saya akan menjelaskan presentasi saya yang mengangkat kasus HDI Indonesia yang rendah. Kasus dan kronologi. Kasus kualitas manusia Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga yang terbelakang. Kronologi. Indonesia menempati peringkat 111 dari 175 negara dalam publikasi UNDP untuk tahun 2004. Indonesia termasuk dalam kelompok menengah dengan indeks HDI antara 0,501 sampai 0,8. Negara-negara seperti Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand dan Filipina memiliki sistem pendidikan yang lebih baik, kesehatan masyarakat yang lebih terjamin, dan ekonomi yang lebih stabil dibanding dengan ekonomi Indonesia. Visi dan komitmen dan disiplin adalah 3 kunci untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Malaysia memiliki visi yang kuat dengan program Malaysia 2020. Thailand memiliki komitmen yang kuat untuk mengakhiri krisis, dan Singapura memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Faktor lain adalah stabilitas politik, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah juga dapat memengaruhi HDI sebuah negara. Negara yang dengan stabilitas politik yang baik dan kebijakan pemerintah yang pro-rakyat cenderung memiliki HDI yang lebih tinggi. HDI bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas hidup manusia, dan terdapat banyak faktor lain yang dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang atau masyarakat, dan mendalam untuk memahami kondisi kualitas hidup manusia di suatu negara. Dari kronologi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan. Untuk mencapai hal ini perlu adanya visi yang kuat, komitmen yang tinggi, dan kedisiplinan yang baik. Selain itu, faktor yang lain seperti stabilitas politik, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah juga perlu diperhatikan. Tanggapan dan solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan HDI Indonesia. Tingkat HDI Indonesia yang masih dianggap rendah perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Meskipun telah terjadi peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih membutuhkan upaya lebih lanjut untuk mencapai target yang lebih baik. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya HDI Indonesia adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang masih rendah. Solusi dari HDI untuk meningkatkan HDI masyarakat Indonesia. Pertama, untuk memperbaiki pendidikan. Pemerintah harus memperhatikan kualitas pendidikan, termasuk hal dalam kualitas guru, fasilitas belajar, kurikulum, dan peningkatan akses pendidikan. Selain itu, pemerintah harus memperhatikan ketersediaan pendidikan yang berkualitas untuk masyarakat di daerah terpencil dan daerah tertinggal. Kesehatan. Pemerintah perlu memperhatikan kesehatan masyarakat, termasuk dalam hal kesediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan perawatan kesehatan. Pemerintah juga perlu memperhatikan kesehatan ibu dan anak, serta program kesehatan lain seperti program imunisasi dan ekonomi. Pemerintah perlu mengembangkan ekonomi nasional dengan cara meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat sektor-sektor ekonomi potensial. Pemerintah juga perlu memperhatikan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses keuangan untuk masyarakat. Stabilitas politik. Pemerintah perlu memperhatikan stabilitas politik yang aman dan keamanan di Indonesia. Kondisi politik yang stabil dan aman akan menciptakan lingkungan yang kondusif dan membangun. Kebijakan pemerintah. Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang pro-rakyat dan berpihak kepada masyarakat. Kebijakan pemerintah yang tepat seperti program bantuan sosial dan program-program pengentasan kemiskinan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Dalam rangka meningkatkan HDI Indonesia, perlu adanya kerjasama dari pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Dengan adanya upaya bersama dari pihak tersebut diharapkan agar kita dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Peranan pemerintah untuk menaikkan Human Development Index Indonesia. Peranan yang pertama adalah di sektor pendidikan. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga Indonesia melalui program wajib belajar dan beasiswa bagi anak kurang mampu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan angka melek huruf dan pendidikan yang lebih baik, mencapai SDG atau Sustainable Development Goals. Kesehatan. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan akses kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi angka kematian bayi dan ibu. Pemberdayaan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan pemberdayaan ekonomi melalui modal usaha, pelatihan keterampilan, dan program pengembangan usaha kecil dan menengah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Pengentasan kemiskinan. Pemerintah Indonesia juga meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan melalui program Keluarga Harapan dan bantuan sosial lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial. Pembangunan infrastruktur. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, dan listrik di seluruh ini. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, serta meningkatkan investasi dan pertumbuhan. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.